Salam saudara, apa kabar? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, kembali saya akan membawakan sebuah renungan untuk kita semuanya di mana saja berada, yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari surat Efesus yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa agar kita mendapatkan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini karena Engkau tetap menyertai dan memelihara hidup kami. Hari ini kami kembali akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang menyertai kami. Kuasa-Mu Tuhan yang memimpin kami, sehingga firman hari ini boleh kami bersama-sama pahami dan mengerti di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini, Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, yang demikian bunyinya. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara, kasih karunia Allah adalah sebuah anugerah yang besar bagi kehidupan kita. Kita percaya oleh karena Dia, kita bersama-sama telah mendapatkan tempat yang layak dari ketidaklayakan kita. Sebagai manusia, kita bersama-sama menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan karena keberdosaan kita itu, kita semuanya seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Seringkali karena dosa itu kita mengalami rasa khawatir, takut di dalam kehidupan kita akan apa yang akan kita terima. Saudara, karunia Allah adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita. Karena kita bersama-sama mendapatkan kemurahan dan keselamatan. Yang pada awalnya kita harusnya menerima hukuman atas segala tindakan, tabiat, perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Kita menyadari bahwa kita manusia adalah orang yang berdosa. Kita menyadari dosa itu menguasai sendi-sendi kehidupan kita. Dan akibatnya, karena dosa itu kita harus mengalami kematian.
kita harus binasa dan hidup jauh dari Allah. Apapun usaha kita, apapun upaya kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, perbuatan baik apapun yang kita buat dalam kehidupan kita, tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Allah sendiri dalam kemurahannya yang besar tidak menginginkan kita mati dalam dosa. Allah sendiri dalam segala kebaikannya menginginkan untuk kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan damai dan ketenangan. Karena itu Ia tidak menginginkan kita mati dalam dosa. Mati karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah mau agar kita boleh mendapatkan keselamatan itu daripadanya. Ia ingin menganugerahkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sehingga Ia mengaruniakan penyelamatan itu sebagai pemberian yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Sebagai pemberian yang tanpa imbalan yang Ia anugerahkan bagi kehidupan kita. Allah lah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa, bukan kita sendiri. Allah lah yang mampu memberikan kelepasan bagi kehidupan kita dalam rahmat-Nya dari kuasa dosa itu. Karena itu, mari bersama-sama kita tempatkan kehidupan kita senantiasa ada dalam kasih dan dalam anugerah Allah yang menyelamatkan. Dengan cara-cara, dengan perbuatan-perbuatan, dengan kehidupan yang berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Iman menjadi sebuah syarat. Iman menjadi sebuah catatan untuk kita boleh menerima anugerah Allah. Iman yang menjadi landasan pertama kita untuk boleh mengakui dan bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa dan pemberontakan kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan untuk kehidupan kita hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita pada bagian awal tentang siapa kita yang berdosa. Kemudian Allah menawarkan kita untuk boleh menerima anugerah dalam rahmat yang besar. Allah mau menyadarkan kita bahwa kita ini tidak mampu menyelamatkan kita. Dan Allah mau menyatakan kemurahan-Nya yang besar untuk memberikan kita hidup. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari bersama-sama tetap kita memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan ini. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, angkuh, dan menganggap diri paling benar. Yang kedua, Allah menginginkan kita dalam kerendahan hati untuk kita tidak menjadi orang-orang yang merasa diri paling disertai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lupa diri. Kehidupan dunia sekarang, pergumulan yang kita hadapi saat ini, tekanan yang kita rasakan sekarang, himpitan yang saat ini menerpa kehidupan kita, seharusnya membawa kita untuk menyadari kalau Dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang mampu memberikan kelepasan bagi kehidupan kita. Dosa yang membawa kita kepada kekhawatiran, dosa yang membuat kita mengalami ketakutan. Saat ini, ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, kekuatan bagi kehidupan kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpengharapan.
ketakutan, kekhawatiran, rasa was-was tidak lagi menjadi sebuah masalah yang membuat kita tidak lagi mengandalkan Allah. Tetapi sebaliknya, dosa, kekhawatiran, dan rasa was-was membawa kita untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kelepasan bagi kehidupan kita. Tuhan mampu memberikan pembebasan bagi kehidupan kita. Apalagi di saat kondisi kita sekarang, ketika ada sebuah permasalahan dalam kesehatan yang menakuti semua orang. Ketika saat ini kehidupan kita mengalami ketakutan karena penyakit sampar yang membawa kita ketika saat ini kita mengalami ketakutan karena bencana penyakit yang menimpa kehidupan kita, Allah mau untuk kita bersama-sama tetap mengandalkan Dia dalam iman, dalam percaya kita. Kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kelepasan bagi kehidupan kita. Iman kita, kepercayaan kita kepadanya yang mampu menyelamatkan kita dari setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita adalah orang-orang yang telah Tuhan kita adalah orang-orang yang telah menjadi milik Allah, yang Ia inginkan agar kita senantiasa hidup dalam anugerah-Nya. Saat ini Allah menginginkan kita untuk menjadikan hikmat-Nya sebagai sebuah sarana untuk kita dapat melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Dalam pekerjaan kita, dalam tindakan kita, biarlah semuanya berkenan kepada Allah. Kita lakukan dalam kebaikan, bertindak dan berpikir bijaksana ketika kita menghadapi tekanan permasalahan yang kita hadapi, agar semuanya tidak menjadi sebuah hal yang mendatangkan permasalahan besar di dalam kehidupan kita. Kita percaya ketika saat ini dalam kebijaksanaan kita dapat menjaga diri, kita dapat menjaga kesehatan. Sakit penyakit yang menakutkan yang saat ini kita hadapi tidak akan menimpa kehidupan kita. Tuhan hari ini menjamin kehidupan kita. Tuhan hari ini menjamin keselamatan kita dalam kasih karunia-Nya yang besar, untuk kita boleh menerima damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Hari ini kami merasa sungguh sangat berharga ketika Allah telah menjadikan kami milik dan kepunyaan Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan yang kami telah lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau melepaskan kami dari murka Allah dalam anugerah-Mu. Allah menghendaki kami bersama-sama saat ini untuk senantiasa menjadikan kebaikan Allah sebagai sebuah alasan untuk kami boleh melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami, dengan menjaga diri kami dari hal-hal yang mendatangkan dosa, ketakutan, dan kekhawatiran. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami yang mengalami bencana karena sakit penyakit dan pandemik COVID-19.
Engkau Tuhan yang bekerja. Engkau Tuhan yang menyertai para pemimpin bangsa ini. Untuk mereka dapat melakukan hal yang baik. Untuk mereka dapat mengupayakan segala sesuatu yang mendatangkan ketenangan bagi kehidupan bangsa kami. Hari ini Tuhan, Engkau juga yang menyertai para medis yang bekerja. Agar mereka tetap Tuhan pelihara jaga dalam kesehatan. Agar mereka tetap mampu melayani. Agar mereka tetap mampu mengatasi segala macam permasalahan yang disebabkan oleh virus corona ini Tuhan. Dan kami percaya Allah yang akan membebaskan kami. Allah yang akan melepaskan kami. Tepat pada waktunya. Dari segala pergumulan yang kami hadapi saat ini. Pakai kami umat Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan kebenaran. Untuk kami boleh menyuarakan dan menyampaikan kedamaian. Di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus